Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Zahidatul Mardiyah. Saya sekarang sedang berada di Pondok Pesantren Al-Islam Darul Iman Selaawi, yang dimana dengar-dengar katanya pondok ini itu dapat juara 1 OPOP tingkat kecamatan. Untuk detailnya kita langsung bawa aja yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Santri di sini ya? Iya. Saya mau nanyain tentang usaha Areng ke siapa ya? Kalau tentang usaha Arama bisa ditanyakan ke Pak Badrun ya. Oh, oke. Mari saya antarkan. Lewat sini, Bu. Mang Badrun. Mang. Astagfirullahaladzim. Ya, kenapa? Areng gimana Areng? Ini Mang ada yang mau nanya tentang Areng. Oh, teteh. Punten jadi tempatnya seperti ini ya, teh ya, agak kotor nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Di mana ya enak ngobrol ya? Di mana aja? Di sini aja ya, Ya. sambil duduk ya. Pak, saya di sini mau nanya-nanya dong tentang usaha Areng di pondok pesantren ini. Iya, gimana? Gimana sih caranya menetapkan ajaran agama Islam dalam usaha pesantren? Iya, jelas ya, karena kan memang kita pesantren bukan lapas ya. Kalau lapas tentunya teh kita beda lagi nanti prosesnya. Nah, karena kita pesantren tentu menanamkan ajaran dan nilai agama itu sangatlah pasti. Tapi memang kendalanya karena kita pesantren khusus nih ya. Bisalah teteh lihat di sebelah sana tadi yang lewat, yang tadi teteh minta antar juga itu dulunya itu ya memang santri rehabilitasi kan itu. Jadi memang kita di sini pesantren yang bergerak di bidang rehabilitasi. Ya sedikit-sedikit lah kita usaha kita dijadikan ladang pengobatan bagi mereka yang selesai direhab. Tentunya penanaman agamanya pun nggak bisa dipaksakan seperti orang-orang pada umumnya. Lalu bagaimana pemetaan konsumen dalam usaha produksi arang ini? Oke, karena kita memang di sini apa ya, bisa disebutnya pabrik lah. Walaupun ya bisa dikatakan bukan pabrik besar, tapi lumayan. Nah, karena kita ini di tingkat produsen ya, jadi kita tentu mesti memetakan si konsumen. Jadi kadangkala ada konsumen itu berada di tingkatan distributor, ada kalanya konsumen itu berupa agen besar, ada kalanya konsumen itu berupa rumah makan. Kita bagi 3 konsumen. Nah, lalu bagaimana cara membedakan siapa yang berhak dikatakan distributor, siapa yang berhak dikatakan agen besar, siapa yang dikatakan rumah makan? Nah, untuk distributor sama ya kayak supplier. Jadi untuk kami distributor dan supplier itu sama. Nah, kita pemetaannya lewat minimal pembelian. Nah, untuk distributor atau supplier biasanya kita patok minimal pembelian itu 5 ton. Dan uangnya cash tentunya. Kecuali ya bisalah nego-nego dikit di jalur belakang itu. Lalu yang kedua ada konsumen yang sifatnya itu rumah makan. Oh maaf, agen besar dulu. Agen besar itu yang menjual arang kita ke pedagang kaki lima, tukang sate Marangi, misalkan yang di pinggir jalan tukang sate Madura. Nah, ada harga khususnya, tapi harganya di atas harga distributor karena harga distributor pasti lebih murah. Nah, yang ketiga harga rumah makan. Nah, harga rumah makan ini tentunya juga di atas harga agen besar. Nah, kalau harga rumah makan ini kita minimal pembelian itu 2 kintal. Kalau harga agen besar itu minimal pembelian 2-3 ton. Baik. Lalu untuk mengelola penjualan produk arang di sini itu bagaimana? Oh, untuk pengelolaan berarti lebih kepada packaging ya teh ya. Kalau untuk packaging kita melayani permintaan 2 model ya. Yang pertama kita melayani permintaan tonasi terus atau kuintalan kan gitu. Nah, di dalam tonasi dan kuintalan ini kita bedakan. Kalau tonasi biasanya dia memintanya penjualannya dibungkus dalam karung. Nah, kalau misalkan permintaan yang di rumah makan dia juga sama. Tapi kadang-kadang ada agen kecil ya, bukan agen besar, ada agen kecil juga kita kadang-kadang melayani. Dia suka minta dikresekin ya, 1 kilo kita layani. Tapi jarang sih permintaan yang seperti itu. Karena kan rata-rata yang datang ke kami ini para pemain besar. Jadi kita menggunakan penjualan selling produksinya packagingnya dalam karung. Lalu untuk mengelola produksi arang itu caranya bagaimana, Pak?
Oh ini ya, dari kayu sampai jadi arangnya ya. Iya. Untuk produksi ya, arang yang kita produksi itu adalah arang yang berasal dari kayu bakar model kayu-kayu keras. Jadi kalau favoritnya di arang itu ada namanya kayu asem, itu nomor 1. Cuma memang pasokannya tidak terlalu banyak. Lalu yang kedua favoritnya itu kayu rambutan. Tapi dari semua kayu yang kita gunakan hanya suluhnya saja kalau kata orang Sunda teh. Suluh itu ranting-ranting, tangkai-tangkai yang nggak dipakai untuk pembuatan kusen. Nah kita ambil, nanti itu bisa lihat teteh contohnya di sebelah sana, nanti kita main ke sana. Lalu selanjutnya ketika suluhnya sudah ada, kita entep di lubang, kita susun yang rapi. Lalu setelah itu kita kubur dengan sekam atau apa ya, sekam itu kulit padi ya, kulit padi ditumpuk dengan dedaunan, ditumpuk dengan abu sisa pembakaran, lalu bawahnya kita bakar. Dan nggak boleh itu selamat pembakaran bolong penutupnya. Kalau penutupnya bolong nanti nggak jadi arang, jadinya jadi abu, kita rugi. Nah kadang-kadang di situ kita mengalami kerugian. Ya wajar lah, namanya usaha. Baik. Lalu untuk mengelola pencatatan keuangan di bisnis arang di sini tuh seperti apa kira-kira? Nah itu mungkin ya salah satu hikmah kami mengikuti magang One Pesantren One Product yang diinisiasi oleh Gubernur Jawa Barat Kang Emil. Karena kebetulan kemarin kami mendapatkan juara 1 tingkat kecamatan, kami mengikuti magang di Pondok Pesantren Darut Tauhid. Walaupun magang dan pelatihannya itu bersifat online, tapi luar biasa pengalaman dan ilmunya. Nah salah satunya itu masalah pencatatan keuangan. Sebelumnya kita memang ya pencatatannya masih manual dalam buku besar saja, belum ada seperti aplikasi atau minimal Excel lah. Nah setelah pelatihan dan magang ini, insya Allah kami akan memulai kembali sistem keuangan dari mulai pencatatan, penghitungan HPP dan lain sebagainya by system. Jadi nggak hanya buku saja, tetap di buku tapi akan kita masukkan ke data sistem. Agar supaya apa? Agar supaya terinci. Ya salah satunya agar mengetahui labanya berapa, omsetnya berapa, kerugiannya juga berapa. Tadi kan ada pembahasan tentang santri rehabilitasi. Iya, betul. Nah, lalu bagaimana cara mengatur karyawan untuk kelangsungan bisnis arang di sini? Nah, ini menarik nih. Dan juga ini tantangan juga ya bagi kita. Karena karyawan kita bukan karyawan yang normal kan, itu memang mereka yang sudah kita bina, yang dari tadinya membeli ketergantungan narkoba, ketergantungan atau depresi mental, akhlak dan lain sebagainya kita bina, lalu kita jadikan karyawan sebagai mengasah keterampilan dia agar dia sembuh total, kayak itu harapannya. Nah memang di sini kita harus ekstra ya, dan kita nggak bisa pakem dalam aturan ini, nggak seperti karyawan-karyawan yang normal harus begini karena kita karyawannya karyawan spesial ya aturannya yang nggak pakem-pakem banget, tapi yang penting mereka ikut gitu. Nah kita untuk memberikan semangat produksi agar nilai produksinya menggenjot, kita pakai sistem bonus dan juga kita sistem gajinya bukan gaji bulanan, tapi setelah selesai mereka produksi mereka langsung kita kasih. Jadi semakin banyak mereka produksi, semakin banyak penghasilan mereka. Ya oke, mungkin hanya itu ya saja ya sedikit yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan kurang puas. Terima kasih. Ya sama-sama. Oke, baiklah sekian dari perjalanan kami. Alhamdulillah, mudah-mudahan informasi yang sudah didapatkan dari Pak Badrun mudah-mudahan dapat menginspirasi kawan-kawan semua. Terima kasih. Saya Siti Nurjatul Mardiah, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.